Jadi seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sekecil apapun asalkan kita istiqomah. Maka agar kita diwafatkan dalam keadaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan solusi dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang istiqamah. Sungguh orang-orang yang mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah di atas keimanannya. Istiqamah di atas amal solehnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya para malaikat. Lalu malaikat itu membisikkan ke telinganya, alla takhafu wa la tahzanu. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Jangan khawatir. Para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini, kapan malaikat itu turun kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika orang yang beriman itu sedang menghadapi sakaratul maut. Situasi tersulit yang dialami oleh manusia di dalam kehidupannya, sakaratul maut. Maka ketika menghadapi sakaratul maut itu, Allah turunkan malaikat dalam membisikkan kepada telinganya, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai fulan yang beriman dan istiqamah, jangan takut. Maksudnya apa? Jangan takut terhadap kehidupan masa depan yang akan kamu hadapi. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga yang telah Allah sediakan bagimu karena iman dan istiqamahmu. Wala tahzanu, yang kedua jangan bersedih. Maksudnya apa? Jangan bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan, keluargamu, hartamu, tidak usah sedihkan. Allah akan ganti dengan yang lebih baik nanti di dalam surga. Jadi luar biasa balasan istiqomah itu. Maka istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat. Karena berat, maka istiqomah itu hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin, Pak. Ini istiqomah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, khairul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Pekerjaan atau amal terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang dikerjakan secara terus-menerus, kontinu. Istiqomah, rutin. Wa in qalla, meskipun sedikit. Istiqomah ini yang penting. Meskipun berat, tantangannya banyak, ujiannya besar. Maka kata para ulama, afdalul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung itu adalah ketika kita bisa istiqomah. Apalagi kita hidup di zaman penuh fitnah, di akhir zaman. Masya Allah, berat bagi kita untuk istiqamah, berat bagi kita untuk berpegang teguh di atas kebenaran yang kita yakini. Maka orang yang istiqamah memegang teguh ajaran agamanya, orang yang istiqamah di atas ilmunya, orang yang istiqamah di atas amal solehnya, orang yang istiqamah memegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kal qabid alal jamar, seperti orang yang menggenggam bara api. Berat atau sulit menggenggam bara api? Berat dan sulit. Itulah orang yang istiqomah di atas keimanannya di akhir zaman. Kita istiqomah hadir di majelis ilmu ketika banyak orang lebih memilih hadir di majelis dangdutan. Seterusnya. Maka agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan, senantiasa istiqomah di dalam melakukan kebaikan.